Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan kelas 9. Baiklah, untuk itu kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat untuk belajarnya dan semoga ilmu yang didapat hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memaparkan materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. A. Masa awal kemerdekaan. Periode ini berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada awal kemerdekaannya, negara Indonesia mengalami tantangan yang sangat berat. Beberapa orang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan syariat Islam, mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, mengembalikan kekuasaan Belanda, dan sebagainya. Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk mengganggu stabilitas negara Indonesia. A. Gerakan komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. B. Pemberontakan DITII yang ingin mendirikan negara dengan dasar negara Islam, dasar agama Islam. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan Venje Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. E. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westervling untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda ketika melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta. Dan pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberalisme yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat Pancasila tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Nah, pada politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis. B. Masa Orde Lama. Periode ini berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966. Pada periode ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang dimana berarti setiap keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Pada periode ini, terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila, yaitu Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu 1955, dan dibentuknya MPRS yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain itu, Presiden Soekarno juga menggabungkan nasionalis, agama dan komunis atau Nasakom yang tidak cocok dengan kehidupan negara Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Ketika mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Guna mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. C. Masa Orde Baru. Periode ini berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Pada periode ini, negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Setelah beliau menerima surat perintah 11 Maret atau Supersmar
Pada awalnya, kepemimpinan Presiden Soeharto mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi selama ini. Presiden Soeharto mampu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sekaligus mengatasi paham komunis di Indonesia. Kestabilan negara juga berkembang dengan pesat. Presiden Soeharto mengganti demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Presiden membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintahan. Penyelewengan yang lain adalah pelanggengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya utang kepada pihak negara asing. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana, di berbagai wilayah yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. D. Masa Reformasi. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi timbul akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Akibat desakan dari masyarakat Indonesia, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Sebagai gantinya, Wakil Presiden Profesor Dr. Badrudin Yusuf Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Eksistensi Pancasila pada masa reformasi ini masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sesungguhnya. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Pancasila di masa reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru. Saat itu, debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu, dan bahkan ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran. Tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi sudah tidak terbentuk pemberontakan-pemberontakan seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, namun lebih kepada penggerusan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, masalah-masalah lama seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN masih tetap ada hingga sekarang. Selain itu, karena perkembangan zaman ini yang begitu cepat, ancaman-ancaman dari luar semakin berkembang juga. Ancaman-ancaman pada masa sekarang bersifat lebih terbuka, bebas, dan nyata. Misalnya nih, perubahan gaya hidup kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan Pancasila, penggerusan budaya lokal oleh budaya asing, dan ancaman paham liberalisme dan kapitalisme. Baiklah Ananda Ustadz semuanya, Ustadz akan memberikan tugas pada video kali ini.
di mana tugasnya itu adalah jelaskan secara singkat mengenai penerapan Pancasila pada periode 1945 sampai 1949. Baiklah, semoga tugas tersebut dapat dilaksanakan dan apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.